mencantumkan bahwa DED atau spesifikasi teknis itu masuk ke dalam informasi yang dikecualikan selama 2 tahun. Lah itu mungkin nanti kita butuh verifikasi dari stakeholder terkait ya, kenapa DED itu masuk ke informasi yang dikecualikan. Dan sebelum itu mungkin ada tanggapan atau mungkin pertanyaan dari teman-teman, atau mungkin Mas Roni ingin ngomong dulu nih. Keterangan juga di situ tercantum batas waktu dikecualikan. Ini 2 tahun. Kemarin memang menjadi debatable ketika kelompok kami ini mendapat satu objek pengadaan pembangunan kolam renang Agrosodong di bawah naungan Dinas Pariwisata DKI. Objek Agrosodong dilaksanakan di 2 tahun, 2022 dan 2023. Ketika kami mencoba untuk mengakses dokumen DED dari kedua tahun itu, 2022 dan 2023, kami tidak mendapat akses informasi sebagaimana yang kami mohonkan kepada Dinas Pariwisata. Dan celakanya sebenarnya ini yang celakanya, ketidakterpenuhannya layanan informasi tersebut atas rekomendasi inspektorat. Ini mungkin perlu konfirmasi inspektorat juga gitu, terkait pemahaman informasi publik gitu. Di situ dari Dinas Pariwisata mengatakan bahwa itu informasi dikecualikan dan itu sudah diaudit. Ini kata-kata proyek sudah diaudit, kemudian informasinya dianggap tidak boleh diakses oleh masyarakat. Ini kami anggap itu pemahaman yang justru menutup akses informasi masyarakat gitu. Jadi sesuatu yang sudah diaudit dianggap itu dikecualikan, tidak boleh diakses. Kalau menurut kami ya, ini menurut kami selaku masyarakat, selaku publik, harusnya ketika sesuatu yang sudah diaudit itu justru bisa diakses oleh masyarakat, gitu. Karena sudah clear, ya, sudah clear diaudit. Gitu. Ya. Nah, ketika itu ditutup berarti ada apa? Gitu. Nah, kalau kami melihat ketertutupan pemerintah Kota Semarang terkait beberapa informasi, itu mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Semarang ini belum mau membuka kepada masyarakat, belum memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa tentunya, gitu ya. Karena modal kami di dalam melakukan pemantauan atau pengawalan proses pengadaan barang dan jasa adalah akses informasi terkait pengadaan barang dan jasa itu. Minimal kalau kami mau turun ke lokasi pembangunan, kami harus pegang gambar. Bagaimana kami mau melakukan pemantauan sedangkan kita tidak tahu seperti apa yang dikerjakan. Nah, di dalam reasoning pengecualian ini, informasi dikecualikan ini menurut kami juga reasoningnya tidak tepat dan tidak masuk akal. Dianggap akan mengganggu persaingan usaha, ya, menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Ya. Kalau kami lihat di Perki tadi ya, Perki nomor 1 terkait sistem layanan informasi, di situ sebenarnya ada 2 pasal, ya, ada 2 pasal. Yang pertama, ya, ini ada pasal 14 ayat 2 yang menjabarkan ada informasi terkait pengadaan yang boleh diakses, yang kemudian juga jabarkan secara rinci di pasal 15 ayat 9, ya. Dokumen pengadaan barang dan jasa apa saja yang boleh diakses, yang menjadi informasi serta merta, ya. Catatan ini
perlu penekanan bahwa itu menjadi informasi serta merta yang bisa diakses oleh masyarakat. Ya. Nah, yang digunakan reasoning SK informasi dikecualikan ini hanya pasal 17 huruf B yang menyatakan itu tadi ya, informasi ini dianggap dikecualikan karena dianggap akan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Nah ini mungkin kalau menurut kami nanti kami akan berusaha untuk mencoba berkomunikasi dengan PPID maupun Kominfo untuk bisa mengkaji ulang terkait daftar informasi dikecualikan ini. Ya, jadi ini sangat krusial ketika masyarakat ingin melakukan pemantauan, kemudian akses informasinya justru ditutup. Ya. Sekali lagi juga kami menyayangkan sebenarnya inspektorat karena pada saat saya diminta menyampaikan pada saat penandatanganan MOU dengan pemerintah kota, waktu itu Bu Wali meminta saya untuk memberikan bukan sambutan ya, tetapi pengarahan kepada OPD. Saya mengatakan bahwa di situ di Mauhisara 8 itu mengatakan kami akan melakukan pemantauan dan kami meminta kepada pemerintah Kota Semarang untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya. Nah, ketika pelaksanaan pemantauan dilaksanakan, ternyata kami ya justru tidak diberikan akses informasi itu. Ya. Siapa yang tidak memberikan akses informasi itu malah justru atas rekomendasi dari teman-teman inspektorat. Ini yang kami sayangkan. Mungkin perlu kita evaluasi nantinya dengan teman-teman inspektorat juga. Gitu. Harus ada pemahaman yang sama, harus satu pemahaman bahwa memang informasi publik ini ya menjadi konsumsi masyarakat ya, dan diperbolehkan untuk diakses oleh masyarakat. Terus kemudian dari hasil pemantauan kami memang tadi sudah disampaikan oleh Mas Muklis ada beberapa temuan, dan kami juga nanti mungkin minta konfirmasi tadi yang terkait beberapa dokumen persyaratan pengadaan barang dan jasa terkait tadi ahli K3, sertifikat ahli K3 itu apakah memang diperbolehkan meminjam ya, istilahnya dengan tanda kutip ya, meminjam dari perusahaan lain. Karena kalau kami melihat dari beberapa aturan, jasa konstruksi itu harus memiliki ahli-ahli tertentu ya, termasuk salah satunya ahli K3. Jadi dalam pendirian perusahaan itu mereka harus memiliki ahli K3 ini. Gitu. Nah, ketika jasa ahli K3 ini bisa dipinjam dari perusahaan-perusahaan lain, kalau kami melihat di beberapa kajian itu juga bahkan ada potensi jual beli atau pinjam meminjam ahli K3 ini gitu. Sehingga ada satu perusahaan, kalau kami baca beberapa kajian itu ada temuan satu perusahaan mereka hanya menyediakan jasa K3 kemudian disewa-sewakan ke beberapa penyedia yang mendapat proyek di pemerintah gitu, seperti itu. Nah, itu yang indikasi kecurangan ya, indikasi kecurangan yang mungkin terjadi di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian juga ada beberapa hal temuan tadi yang disampaikan ketika kami melakukan pemantauan, ada beberapa pekerjaan yang ternyata tidak dikerjakan. Setelah kami coba untuk melihat dokumen akhir
di dalam pelaksanaan itu ternyata ada penggeseran ya. Kalau tadi di Bukti Harjo Kidul kebetulan kami juga ikut mendampingi teman-teman yang fokus di Bukti Harjo Kidul, itu satu mata anggaran ada di 3 titik ya. Kemudian hanya dikerjakan di 2 titik karena 1 titik tidak dikerjakan dengan pertimbangan itu tidak efektif, kemudian hanya 1 rumah di situ, terus kemudian ada hal-hal lain, pertimbangan lain sehingga tidak dilaksanakan. Terus dari hasil adendum mereka, anggaran yang harusnya dikerjakan di titik yang dibatalkan tersebut akhirnya dialihkan atau digeser, ditambahkan, ada sehingga ada pekerjaan tambah kurang seperti itu. Nah itu juga kami masih belum mempercayai 100% karena kami juga belum mengecek apakah kebenaran ada pekerjaan tambah kurang itu atau tidak gitu. Karena kami harus mengecek lagi volume maupun beberapa pekerjaan yang ditambahkan dari proyek yang tidak jadi diselesaikan gitu. Saya rasa mungkin itu catatan dari kami selama kami melakukan pemantauan. Intinya yang paling penting adalah keterpenuhan akses informasi kepada publik ya, bagaimana publik akan melakukan pemantauan, pengawalan di dalam proses pengadaan barang dan jasa ini kalau informasinya justru ditutup oleh pemerintah Kota Semarang. Harapan kami ke depan proses pengadaan barang dan jasa ini menjadi lebih baik dan bisa dikontrol juga, diberi kesempatan pada masyarakat untuk melakukan kontrol selama proses pengadaan barang dan jasa ini. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni. Jadi banyak sekali ya catatan dari Mas Roni. Yang ini juga bingung mana dulu yang mau menjawab. Mungkin dari inspektorat dulu ya, untuk memverifikasi bahwasanya tadi ada catatan kenapa inspektorat memberikan rekomendasi itu adalah informasi yang dikecualikan. Monggo dari inspektorat bisa untuk menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari inspektorat mau izin menjawab yang kaitannya dengan kok malah ikut membatasi gitu ya, mungkin istilahnya seperti itu ya. Kalau kita selama ini ya setiap ada permintaan ya nyosel, memang karena kita kan ada permintaan itu kita juga nggak tahu sebenarnya permintaan itu digunakan untuk hal yang baik atau hal yang tidak baik. Saya katakan seperti itu karena kenyataannya ada beberapa yang mungkin LSM dan sebagainya yang minta, nah itu terus disalahgunakan. Nah dari dasar itu maka akhirnya kita mungkin loh ya, karena saya juga bukan penyusun yang untuk yang pembatasan akses tadi ya, saya bukan penyusunnya. Mungkin dari dasar itu sehingga dibatasi, jadi tidak dibedakan antara siapa yang meminta, mau LSM mau sopan, pokoknya intinya itu akses yang dibatasi, intinya seperti itu. Nah kalau di inspektorat kok malah mengiyakan, karena memang selama ketentuannya seperti itu kita mengikuti. Kita pasti menanyakan dulu. Ketika ada yang meminta dokumen, kita pasti coba tanya PPID dulu. Apakah itu termasuk dokumen yang bisa diakses secara bebas terbuka atau termasuk dokumen yang dibatasi? Ketika mereka bilangnya itu dibatasi, ya kita tetap ikutnya ya itu yang dibatasi. Kecuali kalau nanti aturannya sudah berubah, kan gitu ya. Kita mengikuti aja, kita namanya inspektorat kan sesuai dengan aturan yang ada. Kita tidak mungkin menyimpang dari kebijakan dari Pemkot Kota Semarang. Itu gitu aja sih. Selama memang itu nanti akhirnya terbuka ya kita juga sering gini, kalau misalnya ada yang minta itu terbuka atau tidak, nggak ada sih Bu, itu tidak ada batasannya. Ya udah dikasih saja. Selama itu tidak ada permasalahan kan nggak masalah, saya bilang gitu kan. Kecuali ada kalau yang ditutupi apa, saya bilang gitu kan. Intinya kalau memang tidak ada masalah udah serahkan aja, saya bilang gitu. Tapi kalau memang itu akses yang memang bukan untuk diakses secara terbuka, tetap kita informasikan bahwa itu termasuk yang dibatasi. Kita seperti itu sih Pak, kita mengikuti aturannya aja. Mungkin itu aja.
Terima kasih atas informasinya dari Inspektorat. Gimana Mas Rani, apakah sudah cukup menjawab atau mungkin ada catatan lagi ya? Dan kurang bisa diterima mungkin jawabannya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin nanti ke depan memang perlu adanya review ulang terkait informasi dikecualikan, gitu. Jadi mungkin nanti kami bersama teman-teman Patirul kami akan ke PPD untuk menyampaikan hal ini karena aturan atau di dalam aturan pergi ya, informasi DED, gambar desain maupun RAB, bahkan kontrak itu boleh diakses oleh publik dan seperti itu. Saya memahami dengan apa yang disampaikan dengan Ibu karena dokumen-dokumen ini terkadang banyak disalahgunakan oleh LSM. Sedangkan kami punya MOU dengan Inspektorat. Jadi kami bukan LSM yang seperti itu, yang saya Bu. Karena kami di awal tahun juga berserta dengan Ibu Wali juga di situ kita berkomitmen untuk melakukan berkolaborasi untuk melakukan pemantauan pengadaan barang dan jasa. Nah ini kemarin memang ada sedikit slack, ada sedikit gesekan sedikit dengan teman-teman pariwisata yang meminta fatwa ya tanda kutip kepada salah satu inspektorat, Irban di Inspektorat. Kemudian dari Irban Inspektorat itu menyampaikan ke Kabid di pariwisata, sampaikan saja dengan surat bahwa dijawab saja dengan surat bahwa ini informasi dikecualikan dan ini sudah diaudit, nah seperti itu gitu. Nah ini yang sebenarnya yang ingin kami konfirmasi itu Bu, karena ini juga butuh konfirmasi juga apakah informasi terkait objek yang sudah diaudit itu tidak boleh diakses oleh masyarakat. Itu penting gitu, karena LHP BPK itu bisa diakses oleh masyarakat gitu, LHP BPK gitu. Nah ini apakah ketika ada justifikasi bahwa objek ini sudah diaudit kemudian tidak boleh diakses oleh masyarakat, itu berdasarkan aturan apa gitu ya. Jadi saya rasa mungkin itu satu hal. Jadi memang tempat kami sebenarnya tidak ada justifikasi bahwa ketika sudah diaudit berarti tidak boleh dilakukan pemeriksaan oleh pihak lain. Tidak ada justifikasi seperti itu. Monggo boleh. Cuma mungkin OBD mikirnya apalagi sih yang dicari sudah diaudit sama inspektor, mungkin begitu kemungkinan ya seperti itu, mungkin asumsinya seperti itu. Tapi kami sendiri pun nggak tadi sampaikan memang ketika kita sudah audit biasanya BPK tidak melakukan audit karena apa? Oh gitu ya. Dari pariwisata ya, gitu. Kita juga nggak tahu saya juga nggak tahu yang menjawab siapa, jawabannya seperti apa saya juga nggak tahu. Tapi intinya ketika BPK pun sebenarnya bukan tidak boleh diperiksa lagi oleh BPK, tapi BPK kan pemeriksaan berdasarkan risiko ya. Ketika sudah diperiksa oleh inspektor ya udah makanya saya masuk lagi, mungkin mikirnya gitu, ini saya periksa yang lain. Tapi untuk aturan bahwa ketika sudah diperiksa tidak boleh diperiksa lagi tidak ada. Intinya seperti itu. Okay? Terima kasih atas tanggapannya Ibu. Jadi prinsip memang ketika kita ingin melakukan pemantauan, harapannya inspektor juga turut membantu ya dan tidak menghalang-halangi begitu ya. Terima kasih Ibu. Kemudian untuk selanjutnya ini tentang itu ya, pemecahan satu mata anggaran untuk 2 titik Mukti Harjo ya. Mungkin bisa ditanggapi oleh Disperkim dulu. Mas Riki minta tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya kami dari Disperkim. Yang pertama-tama kami mohon maaf karena kebetulan dispunya kami pekerjaan Mukti Harjo Kidul dan tadi ada cumi-cumi itu adalah pekerjaan yang di bidang teknis. Tapi yang perlu kami garis bawahi, yang pertama kami sangat setuju ya tadi bahwa kita sebenarnya dibantu dengan adanya Matiro atau LSM lain yang
mempunyai visi yang sebenarnya membuat kita menjadi lebih concern terhadap pengadaan barang jasa yang baik menika. Termasuk di diskusi ini yang tadi kita sampaikan bahwa kita niatnya di sini kan menjadi lebih baik, ya. Tidak ada yang lain kecuali membangun satu komitmen untuk menjadi lebih baik. Untuk yang paket tadi Mukti itu, ini sekarang lawan kami saja ya, bahwa pasti dengan kondisi di lapangan saya tidak tahu alasan kenapa bisa dipindah ke titik mana, saya terus terang tidak mengetahui. Tapi pemindahan itu kan pasti tersandung dengan adendum kontrak menika. Di adendum kontrak itu pasti menyebutkan dengan detail alasan kenapa dipindah, nilai yang dipindah, terus lokasi yang baru. Dan setahu saya nilai adendum kontrak itu tidak boleh melebihi berapa persen dari nilai kontrak, saya lupa ya, karena saya bukan di teknis. Jadi saya yakin yang dilakukan teman-teman kami di bidang teknis sesuai dengan koridor yang sudah ada. Terus yang kedua tadi terkait kualitas nih. Tadi kan disampaikan yang diukur hanya panjang jalan. Kalau setahu kami kan di sekretariat untuk pengajuan berita acara serah terima dalam pekerjaan cor, kami melakukan uji coring sebenarnya. Jadi kami melakukan bor dari beberapa titik yang kami sampling, kami uji kedalamannya dia berapa. Terus kami bawa sampel coring itu ke lab. Jadi bisa tahu dia pakai beton K300, K200, dan itu menjadi lampiran dari berita acara serah terima kami. Itu ada. Jadi kami tidak hanya mengukur panjang jalannya saja, tapi kualitasnya tidak kami ukur, tapi itu menjadi bagian kesatuan yang kami hitung dari kuantitas dan kualitas. Menikah jawaban dari kami mohon maaf atas keterbatasan karena kebetulan kami yang tidak ngawal secara langsung di pekerjaan menikah. Mantur suwun. Terima kasih Bapak dari Disrekim. Untuk teman-teman yang melakukan pemantauan di Mukti Harjo Kidul, Bu Indri atau mungkin Mas Roni, apakah ada tanggapan lain? Bu Indri ya? Mas Indri boleh minta tolong? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kami dari perwakilan CSO Mukti Harjo Kidul yang kemarin ada investigasi di lapangan dan melakukan pemantauan untuk barang dan jasa di Mukti Harjo Kidul, hanya menyampaikan untuk perbaikan tata kelola di masyarakat. Karena sebagian di masyarakat itu mereka terkadang tidak paham mana titik yang mau dilakukan untuk pembangunan. Nah, terjadi di Jalan Kiai Sakir itu ada beberapa titik yang tidak mau dibongkar untuk selokannya. Kemungkinan mungkin sebelum dilakukan pengerjaan ada sosialisasi dulu kepada masyarakat sekitar, jadi tidak ada penolakan di titik tersebut seperti itu. Nah, untuk yang lain yang memang ada titik yang tidak dikerjakan itu kita sudah konfirmasi ke pemangku wilayah sekitar, yaitu Pak RW-nya sendiri. Memang itu titik diajukan ada proposal dari RT setempat. Tapi kita juga nggak tahu ternyata kok tidak dikerjakan seperti itu, Pak. Memang jalannya itu terlalu rendah ya Pak dari elevansi jalan raya, jadi memang butuh untuk perbaikan seperti itu. Tapi memang dilihat di situ gang buntu dan hanya ada satu rumah, mungkin dikhawatirkan nanti akan menimbulkan banjir. Ya, itu saja mungkin tambahan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Indri. Dari Pak Disrekim, adakah tanggapan lain? Matur suwun.
Itu mungkin menjadi salah satu masukan dan koreksi kami, kami berterima kasih banyak. Mungkin sosialisasi itu menjadi satu hal yang penting, terutama mungkin nanti kita coba ngobrol ya. Beberapa memang sudah kami sosialisasikan, jadi pekerjaan-pekerjaan yang akan berjalan itu sudah akan pasti kami sosialisasikan. Mungkin ada hal terus, tapi ini menjadi concern ke saya, seharusnya sosialisasi itu muncul di tahap perencanaan sebenarnya. Ya itu nanti kami coba bawa ke kami, jadi bukan DPA-nya sudah jadi baru sosialisasi, tapi ketika waktu nyusun mau dikerjakan di mana tahun depan itu sudah kami sosialisasikan dulu. Jadi perencanaan kami nanti benar-benar matang, tidak ada tadi semoga mungkin dari RKPK dosen pindah sini karena ternyata tidak mau, karena kan kalau sudah sosialisasi di awal tahun sebelumnya mungkin lebih meminimalisir hal tersebut. Terima kasih masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya Bapak. Jadi masyarakat ini minimal itu butuh informasi ya Bu Indri ya, untuk tahu di mana letak konstruksi itu, dan mungkin beberapa teman-teman RW di Mukti Harjo berharap daerahnya itu yang ditinggiin dulu karena khawatir banjir, karena Mukti Harjo memang langganan banjir ya Bu ya. Jadi itu terus kemudian apa lagi tadi Mas Rodi? Oh, maaf, sorry. Ya, kalau tadi saya mungkin butuh konfirmasi dari teman-teman KPNSI ya, terkait proses pengadaan barang dan jasa selama ini, termasuk tadi yang soal apakah ini saya dari PBJ nggak ada ya, Mas Indrawan, nggak ada ya, nggak hadir ya, tidak hadir. Terkait tadi yang kami coba tanyakan soal persyaratan khusus terkait ahli ya. Ahli tadi kan saya sampaikan soal ahli K3 tadi juga disampaikan oleh Mas Muklis terkait temuannya itu ada dokumen K3 yang ternyata bukan dari perusahaan penyedia yang mendapatkan proyek tersebut, tetapi dari perusahaan lain misalkan seperti itu. Kalau kami coba untuk melihat referensi yang ada itu salah satu perusahaan jasa konstruksi itu harus memiliki salah satunya ahli K3, itu salah satu persyaratan seperti itu. Nah, ini bagaimana dari teman-teman KPNSI, apakah memang hal seperti itu memang harus diwajibkan teman-teman penyedia jasa konstruksi itu harus memiliki ahli K3 sendiri, dan apakah bagaimana selama ini, apakah memang ada sewa menyewa tenaga ahli, sewa menyewa tenaga ahli antar penyedia jasa konstruksi misalnya seperti itu. Nah, saya rasa mungkin itu juga mungkin sekaligus ini sebagai mungkin kalau misalkan ada masukan terkait SOP pengadaan barang dan jasa di Kota Semarang itu bagaimana, karena kemarin juga sepertinya kita teman-teman Patiro dan saya juga diminta melakukan review terkait SOP pengadaan barang dan jasa, apakah sudah sesuai atau tidak gitu. Dan ini nantinya akan menjadi catatan maupun rekomendasi kepada teman-teman pengadaan barang dan jasa. Saya rasa mungkin bisa dari teman-teman KPNSI untuk Bapak. Jadi terima kasih waktunya diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon izin Mas Ketua kami, Mas Tatang, kebetulan ada acara dan mewakilkan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gatot Sumarto, sebelah saya Mas Mulyadi Martana. Terkait ini Yusewu ya, tadi judulnya kan diskusi ya. Jadi kita ke depan agar tata kelola mengenai proses pengadaan tadi lebih baik kan gitu. Jadi mengenai SKA terutama yang bidang K3, ada beberapa persyaratan untuk menerbitkan SBU, Mas, sertifikat badan usaha. Jadi SKA itu ada yang melekat di perusahaan dan ada yang sebagai persyaratan untuk lelang.
Jadi kalau yang SKA-nya tadi melekat kepada perusahaan, itu otomatis tidak bisa dipakai oleh perusahaan lain, karena begitu dibuka di nomor register atau nomor KTP-nya itu sudah langsung muncul, Mas, nama si A, oh ini personelnya CV ini, secara otomatis tidak bisa. Ya. Kemudian tadi yang dipertanyakan mengenai K3 itu memang tidak melekat pada perusahaan, jadi ada kecenderungan untuk perusahaan-perusahaan kecil itu kasarannya bilang itu pinjam meminjam. Karena apa? Biasanya untuk satu paket pekerjaan itu harus ada SKA-nya satu. Nah, kalau perusahaan tersebut sesuai SKP bisa kemampuan menangani paket 5, padahal baru dapat 1, otomatis kan yang paket 1 kan dia nggak punya K3, Mas. Biasanya pinjam ke temannya. Nah, itu untuk pencegahan awal harusnya waktu diklarifikasi mau pembuktian pembuktian berkas waktu rencana penunjukan penjabat dan jasa, otomatis kelihatan tuh, Mas, oh ini CV nama ini sudah dipakai perusahaan ini, nggak bisa, Mas, gugur, Mas. Jadi beberapa teman itu ada yang malah itu seperti apa ya caranya, kayak mafia gitu loh, yang ada lembaga yang menerbitkan SKA K3, padahal itu punya saya, katakanlah begitu ya, tapi waktu saya mau pakai untuk lelang ternyata sudah dipakai oleh perusahaan lain, Pak. Otomatis saya digugurkan, padahal saya nominasi pemenang. Nah itu di lapangan problemnya seperti itu. Jadi yang lembaga yang menerbitkan SKA itu kan punya bank data gitu, malah meminjamkan ke orang lain, Pak. Gitu. Jadi kita yang mempunyai perusahaan yang mempunyai SKA yang kita ongkosi lah katakanlah begitu ya, waktu memakai itu malah sudah terpakai oleh orang lain. Jadi tadi SKA K3 memang tidak melekat pada perusahaan. Saya tadi itu informasinya. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Bila terlalu banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Roni, apakah ada tanggapan lagi? Sudah cukup ya berarti ya. Terima kasih Pak Gatot atas informasinya yang sangat informatif. Kemudian untuk yang selanjutnya, tadi kan sudah Mas Roni, adakah pertanyaan atau mungkin respon lain? Oke Mas Isa, bisa tolong Mas Riki. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mewakili Kompak Jateng ya, bukan bagian dari inspektorat. Jadi sudut pandang saya sudut pandang ormas atau NGO. Baik, menarik ya diskusi pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, semangat kita adalah untuk menjadikan Kota Semarang ini bebas dari korupsi, kan begitu. Terlebih survei penilaian integritas kita itu tidak cukup menggembirakan, kan begitu. Sekitar 74, artinya kondisinya waspada, warnanya kuning. Nah, ini adalah cerminan dari bagaimana praktek atau bagaimana Pemkot dan masyarakat itu berintegritas. Artinya semakin tinggi semakin baik, tapi karena Kota Semarang 74 ya, panjenengan bisa mengartikan sendiri. PDJ itu kan sudah dibuat sistem sedemikian rupa. Namun demikian, toh sudah ada sistem, tapi tetap saja korupsi itu terjadi di balik sistem, kan begitu. Sehingga mayoritas kasus yang terungkap itu ya sudah melalui sistem semuanya, tapi bisa diakali begitu. Oleh karena itu penting di sini untuk masyarakat ikut berperan serta dalam rangka mengawasi atau memantau bagaimana pelaksanaan pengadaan barang jasa di pemerintah. Contoh, kita pernah melihat sebuah fenomena ketika masyarakat mempertanyakan pembangunan patung yang tak jelas, ya. Patung dia kan, dan gajah mungkur, kok ngono kurang miliar kan gitu kan, itu kan ramai di pabrik kan, ramai di media. Nah itu adalah bagian dari sebenarnya kesadaran untuk mempertanyakan atas kebijakan yang dilakukan pemerintah. Nah, cuman sayangnya apakah itu kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi yang dilakukan oleh Mas Roni atau sebagainya gitu kan. Terus lagi di
Sigar Bencah itu ada pembangunan jalur penyelamat 1,4 itu. Saiki wis ora ono pekerjane tapi hasilnya kayak gitu kan. Nah, bos finishing nggak tahu kontraknya itu sudah di-aci atau belum ya kan? Dan gitu-gitu loh. Kemudian yang di dekat rumah saya di Jalan Bougainville Sedangmulyo, tiba-tiba tuh pavelnya itu dibongkarin gitu. Kelihatannya sih mau dibeton, kelihatannya. Cuma tak cari di sirup nggak ada, tak cari di lantai juga nggak ada. Saya nggak tahu itu apakah itu dari bagaimana mekanisme itu. Beton itu jalannya cukup panjang, lebih dari 100 meter, jalan utama itu. Akhirnya diambilin semua. Nah kalau itu kan mesti kan mau dibangun ya, itu pasar itu. Nah itu gak ono papan pengumumannya, gak ono penjelasannya kan. Ini yang sebenarnya bagi teman-teman di Pemkot ini, kalau masyarakat bersikap seperti ini itu adalah bagian dari rasa sayangnya masyarakat Kota Semarang terhadap ya kotanya sendiri, karena kita tidak perlu membedakan antara pemerintah dan masyarakat, yaitu kita jadi satu satuan begitu. Justru harus dipandang dengan gembira, dengan baik begitu ya, karena saat ini adalah era-eranya kolaboratif government, jadi tidak bisa pemerintah jalan sendiri dengan antek-anteknya, dengan patron-patronnya, tapi masyarakat semua harus ikut terlibat. Jadi ini yang terus kami dorong, kompak selalu menyampaikan dalam kegiatan kami. Itu sedikit beda dengan Mas Roni. Kalau Mas Roni kan investigasi, kalau kami ini tugasnya pendidikan dan sosialisasi. Jadi kami mengajak masyarakat untuk peduli terhadap pembangunan Kota Semarang ini dengan cara ikut mengawasi, ikut mengkritisi, seperti itu Pak. Terus tadi saya nyoroti open tender tadi ya, saya cari di Kota Semarang kok belum ada datanya juga tadi yang open tender ya. Nggak tahu saya salah masukin ini atau keyword atau gimana, cuman saya cari tracer di 2024 terus sebenarnya belum ada. Kalau tadi katanya Mas dari ICW itu menarik dari sirup, kok di situ belum ada gitu. Sebenarnya itu bagus sekali kalau itu bisa diketahui oleh masyarakat, termasuk spesifikasi ya. Karena di lapor gub itu juga ada yang malah tanyanya ke gubernur Mas, pembangunan di Pemkot itu tanyanya ke gubernur. Yaitu di jalur penyelamat itu. Berapa spesifikasinya, bagaimana standar pembuatan jalur penyelamat, ketinggiannya, itu malah tanya ke situ. Dan dari gubernur meneruskan ke Pemkot, tapi terus berhenti di situ. Pemkot akan kami koordinasi berhenti di situ. Nah ini juga saya pikir hal-hal ini perlu dibuka. Saya setuju dari Mas Roni kalau memang itu, setahu saya memang sama sih Mas, data itu boleh diakses ya, bagian dari informasi yang tidak dikecualikan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak Mas Isa atas rekomendasi, masukan dan juga informasinya. Sebelum itu aku pengen tahu dulu komentar dari Mas Yoga Fitra. Mungkin ada unek-unek ya, bukan unek-unek, informasi atau tanggapan dari forum kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya juga dari Jawa Tengah yang juga sama-sama mempunyai fokus begitu di isu transparansi anggaran. Jujur melihat hasil policy brief yang sudah dikawal oleh teman-teman dari ICW, dari Patiros, dari KP2KKN, sangat keren sekali menurut saya, dan rekomendasinya sangat bagus. Artinya memang kita membutuhkan begitu keterlibatan publik ya dalam mengawal pelaksanaan kegiatan baik di pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, dalam hal ini tentunya Kota Semarang. Maka saya merasa penting begitu bagaimana kemudian justru melihat seharusnya melihat keterlibatan publik atau partisipasi publik ya untuk ikut serta dalam pengawasan ini harusnya didukung penuh ya.
oleh pemerintah. Saya juga sedikit juga ini ya, kok bisa kemudian tadi ada informasi yang dibacakan, padahal tadi dalam pergi SLIP nomor 1 2021 tentunya ini kan juga dibahas di level yang lebih tinggi, itu justru diperbolehkan, tetapi justru di lingkaran pemerintah Kota Semarang justru dianggap informasi yang dikecualikan. Saya rasa ini mungkin harus dibangun betul apa yang disampaikan oleh Mas Roni. Kita harus paham bersama supaya kemudian apa yang menjadi semangat dari teman-teman masyarakat sipil dan publik tentunya untuk mengawasi tidak kemudian terbentur oleh regulasi dan kemudian ya sudahlah, kita selalu terbentur regulasi, buat apa kita ngawasi. Artinya kita harus benar-benar bangun kesepahaman bersama, sepakat juga dengan mahasiswa. Hari ini memang eranya collaborative governance, kita harus membutuhkan kolaborasi. Oke, pemerintah Kota Semarang mengawal dari perencanaan, mungkin nanti kan teman-teman kita itu juga banyak di isu-isu analis anggaran ya dari level perencanaan. Nah ini justru akan semakin keren sekali kemudian teman-teman masyarakat sipil yang lain mengawasi di aspek pelaksanaan. Ini kan akan kolaborasinya luar biasa dan tentu jangan disangka bahwa kemudian apa yang dilakukan oleh teman-teman dari masyarakat sipil ini kami justru tidak kemudian mencari-cari masalah, tetapi harusnya dimaknai bahwa ini bisa menjadi feedback bagus untuk pemerintah Kota Semarang. Artinya ketika ada ketidakterpatan di sana sini, jangan dimaknai bahwa ini kemudian wah ini teman-teman masyarakat sipil cari-cari masalah. Tidak, kita justru akan memberikan feedback supaya kemudian tata kelola terkait dengan implementasi anggaran begitu supaya kemudian lebih tepat sasaran, kebermanfaatannya juga bisa dioptimalkan. Ya lagi bukan karena kita mencari-cari ya, tetapi bagaimana kemudian ini bisa menjadi feedback dan menjadi korupsi katakanlah seperti itu di Kota Semarang justru akan semakin mengecil. Apalagi tadi sempat disampaikan indikator juga oleh Mas Isa ya, di Kota Semarang yang sudah berwarna kuning. Kemudian saya rasa juga menjadi, kalau tadi yang saya lihat ya dari sekelebat informasi itu kan lebih banyak dari infrastruktur. Padahal kalau saya rasa kalau kita di level pusat itu kan kalau tidak salah 2045 punya pencanangan yang luar biasa besar yaitu Indonesia Emas ya 2045 ya beberapa memplesetkan begitu menjadi Indonesia Emas. Tapi harusnya kita tetap optimis 2045 Indonesia Emas, ada bonus demografi di situ. Dan kemudian yang penting juga tidak hanya infrastruktur bagi saya, tetapi bagaimana kemudian di beberapa level pemerintah, baik di provinsi maupun di Kota Semarang tentunya juga sudah dianjurkan begitu oleh pemerintah pusat untuk mempunyai master plan soal pembangunan manusia. Beberapa waktu lalu saya diajak oleh Brida Jawa Tengah juga untuk membuat background study soal pembangunan manusia. Ini juga kaitannya juga akan ada banyak intervensi program dan kegiatan ya. Tentunya ini juga menjadi penting untuk kemudian kita lakukan monitoring ya. Sejauh mana kemudian apakah betul itu efektif, kebermanfaatannya ada atau justru juga menjadi banyak lubang-lubang atau celah-celah korupsi baru. Karena kalau infrastruktur mungkin bisa langsung diproses ya. Tapi kalau yang pembangunan manusia misalkan soal PMT misalkan, atau yang hari ini kemudian presiden kita punya makan siang gratis, nah itu menurut saya kader-kader atau masyarakat ya, misalnya kader-kader ibu-ibu ini juga perlu untuk dilatih begitu, supaya kemudian bisa menjadi pemantau yang baik sehingga kemudian kebermanfaatannya ini bisa berkontribusi pada agenda besar kita di tahun 2045 betul-betul bahwa manusia Indonesia itu punya daya saing tinggi dan kemudian bisa menjadi manusia yang bisa punya kapasitas dan kompetensi yang luar biasa besar. Kira-kira pendapat saya seperti itu dan saya rasa ini sebuah riset yang sangat bagus dan saya rasa kemudian kita bangun kesepahaman ya supaya kemudian benar-benar kita satu frekuensi. Ayo kita benahi tata kelola ini. Oke, mungkin soal informasi tadi betul kita harus coba benahi supaya kemudian orang-orang atau masyarakat atau publik di sini tidak lagi kemudian mentok lagi di regulasi
mentok kami di situ. Harapannya tentu kita coba untuk kemudian membuka akses informasi sebaik-baiknya ya, sebesar-besarnya, karena itu juga bagian dari aturan konstitusi kita ya. Nah, tentunya itu kemudian supaya kemudian kita tumbuh banyak para pemantau yang tentunya itu bukan untuk cari masalah deh, tapi untuk kemudian bagaimana kita benahi dengan resource yang kita punya. Karena kunci kolaboratif itu kan masing-masing aktor kan punya resource ya. Mungkin pemerintah punya anggaran, nah, teman-teman di masyarakat sipil punya tenaga untuk memantau dan seterusnya. Tentunya semuanya tentu ingin menjadikan Indonesia yang lebih baik. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas juga dan juga Mas Isa. Jadi poinnya sama ya, terkait kolaboratif government yang sekarang memang harus ditekankan kepada pemerintah. Terima kasih juga untuk Mas Isa, tadi tiba-tiba saya ngeblank dong Mas Isa ngomong, jadi kesimpulannya gimana ya, karena banyak banget informasinya. Jadi dari kita ICW maupun Pak Tiro, terima kasih karena sudah disambut baik kolaborasi ini, dan juga kita ini sangat membutuhkan resource teman-teman ya, mulai dari Mas Isa yang di pendidikan, kompak ya di pendidikan, kemudian Fitra untuk analisis anggaran, dan juga teman-teman yang lain. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri ya atau jalan sendiri. Memang kita butuh berkolaborasi. Jadi ini sudah jam 11.51. Sepertinya dari panitia nggak ada batasan waktu ya, tapi makan siang tersedia jam 12. Jadi ini kita batasi sampai jam 12. Dan sebelum itu Mas Wana dan juga Mas Muklis seharusnya memberikan feedback untuk diskusi kita hari ini. Monggo saya persilakan Mas Wana dulu. Terima kasih banyak Bu Putri dan rekan-rekan lain yang sudah merespon tadi. Rasanya sangat, dinamikanya sangat menarik begitu ya. Setiap pihak tidak berusaha untuk bertahan begitu, karena pada akhirnya kita pun juga cukup terbuka untuk melihat bahwa ada peluang yang bisa kita perbaiki dan juga bisa kita perkuat begitu secara bersama, bukan hanya dalam konteks pemerintahnya juga, tapi juga dalam konteks masyarakatnya. Sehingga harapannya adalah ini bukan kegiatan terakhir yang dilakukan oleh kami begitu, ICW Patiro dan teman-teman lainnya, tapi ini merupakan awalan dari kegiatan-kegiatan selanjutnya yang harapannya adalah kita bisa berkolaborasi bersama lagi begitu. Apakah nantinya perlu ada upaya untuk memberikan informasi yang harapannya itu juga dapat disampaikan, dan harapannya juga kalau seandainya nanti teman-teman di masyarakat sipil menyampaikan informasi, ada respons juga yang diberikan begitu oleh aparat pemerintah. Jadi itu saja bagi saya, Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman masyarakat sipil. Jadi mari kita terus berjuang, berupaya untuk membuat Kota Semarang paling tidak bersih dari korupsi, terutama dalam konteks pengadaan barang. Makasih banyak Bapak Ibu. Iya, makasih Mas Wana. Kalau dari saya, ini Bu Sewu tadi mungkin ada beberapa yang sedikit harus saya pertajamkan di sebelum kita tutup. Yang pertama dari Ibu Inspektorat, matur nuwun Ibu yang pertama udah menghadiri kita gitu kan. Tadi saya sempat nanya, Mas dari berapa nih yang mau datang? Sebenarnya kemarin kita mengundang dari Bapak juga, Pak Inspektur, terus kemudian struktural, dari fungsional juga. Tapi tadi saya kamu Mbak Ida katanya di Irban 5 gitu. Matur nuwun sudah menghadiri kita. Ada beberapa yang kemudian saya perlu konfirmasi sebenarnya. Ini kemarin pesanan CSO dan kemudian temuan juga untuk terkait dengan tadi ya. Yang pertama temuan yang dari Pak Pipat, ngapunten Pak. Terkait ini Pak, tadi kan disampaikan ini nanti untuk uji kualitas ya Pak ya. Untuk uji kualitas tadi kan disampaikan bahwa sebelum serah terima pekerjaan itu dilakukan uji kualitas gitu ya. Tadi ada beton dan lain-lain. Itu dilakukannya sama penyedia atau sama konsultan pengawas atau seperti apa? Terus kemudian apakah saya nggak tahu, saya berusaha konfirmasi kalau di pemerintah Kota Semarang itu yang mempunyai peralatan uji itu dinas apa? Terus kemudian karena kemarin kita berusaha untuk melakukan uji beton itu kan biasanya katanya mintanya ke Undip gitu. Di Undip itu ada gitu. Tapi kita memang kemarin sebenarnya pengen melakukan proses itu, tapi
terkendala waktu gitu. Sejauh informasi yang saya dapatkan, kami berusaha untuk konfirmasi ke inspektorat. Nanti mungkin di AB yaitu kemarin saya konfirmasi apakah misalnya di inspektorat Kota Semarang itu punya alat uji beton gitu kan, yang nggak usah dibawa ke akademis universitas gitu kan. Katanya ada, tapi kemudian memang SDM-nya belum memenuhi itu gitu. Saya juga berusaha untuk konfirmasi ke Dinas Tata Ruang. Kebetulan di Dinas Tata Ruang itu kan ada pembina jasa konstruksi, bidang jasa konstruksi, apakah kemudian ada peran-peran itu di sana. Itu yang pertama Pak, tentang uji beton itu, uji kualitas ya. Terus yang kedua, ngapunten buat Niki Pak, buat gapensi Pak, ngapunten, ini terkait dengan ini Pak. Ini kan tema kita kan sebenarnya ke pengaduan ya, ke pengaduan barang dan jasa. Selama ini mungkin kita dipersepsikan yang mengadu itu masyarakat, tapi persepsi kita adalah yang namanya pengadu itu bisa macam-macam Pak, bukan hanya masyarakat sipil. Terus kemudian kita harapkan juga penyedia dalam arti ketika mereka melihat tata kelola ataupun pelaksanaan PBJ itu ada yang kurang bagus gitu kan. Penyedia itu kan harusnya ada saluran untuk menyampaikan komplain. Memang ada aturan sanggah dan lain-lain Pak ya. Tapi kemudian apakah misal di bagian PBJ itu ada selain sanggah itu saya pikir memang ada pengaduan yang harusnya kita buka lagi, ada kanal lagi misal di bagian PBJ, apakah selama ini sudah dilakukan gitu atau proses-proses pengaduannya seperti selama ini seperti apa. Soalnya saya lihat di bagian barang dan jasa itu kan memang ada satu ruangan seinvestigasi kita ya. Ketika kami melakukan ke sana ada ruangan yang namanya beberapa komputer di situ untuk penyedia, banyak penyedia yang datang ke situ, tapi kemudian di situ banyakkan ada ini aja sih SKM survei kepuasan masyarakat. Jadi ketika datang ke situ terus kemudian silakan masyarakat di situ mengisi SKM, itu merasa puas atau enggak seperti itu. Itu mungkin beberapa notesnya dari saya, nanti mungkin bisa dikonfirmasi dari pihak-pihak yang mengetahui informasi itu. Apunten dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi ya Pak, uji coring dilakukan oleh siapa? Kebetulan kami untuk pekerjaan yang PL itu kami mempunyai SK tim pengawas Pak. Jadi tim pengawas mereka yang mengawal dari proses awal pekerjaan, pelaksanaan sampai proses akhir nanti. Jadi proses akhir tadi dilakukan coring bersama-sama antara tim pengawas dan penyedia. Kemudian coringnya dibawa ke UDIP Pak, terus tahu kami harus ke UDIP. Terus untuk pekerjaan-pekerjaan yang lelang dengan nilai tinggi yang mungkin membutuhkan konsultan pengawas, coring pasti dilakukan dengan konsultan pengawas Pak. Laporannya disampaikan ke kami. Makasih. Saya tambahin, jadi kalau di tempat kami gini Pak, ketika kita melakukan pemeriksaan di lapangan, kita pasti minta hasil ujinya mana, karena hasil uji itu yang digunakan spesifikasinya sudah sesuai atau belum. Tapi kita tidak bisa mempercayai gitu aja, kan belum tentu misalnya ini krom ya, belum tentu sampelnya misalnya benar dia difoto di situ, tapi apakah sampel yang diserahkan itu benar? Kan kita harus tahu kan, kita sementara nggak ada, kecuali kalau kita probity kita mengikuti gitu bisa. Tapi kalau pos audit kan kita nggak tahu ya. Nah, pada saat seperti itu biasanya kita melakukan tes lagi Pak. Kita melakukan tes jadi tim, tapi nggak semua proyek kan kita periksa. Paling cuma proyek strategis yang memang di situ ada potensi-potensi yang pokoknya yang lain strategis lah. Nah, di situ kita melakukan tes lagi. Memang kita ada anggarannya. Jadi sekarang ini di inspektor ada anggaran untuk uji laboratorium. Mau itu beton atau mungkin itu mau aspal atau apa, kita ada anggaran untuk ujinya. Jadi kita memang monggo kalau yang mau ke lapangan, kalau mau uji monggo silakan, nanti kita biayai gitu ya Mas. Udah itu. Kemudian alat yang kita punya Pak, memang kita punya istilahnya scanner beton.
Scanner beton itu alat untuk melihat tulangan di dalamnya. Tapi kalau untuk mengetahui karakteristik beton berapa tetap harus uji lab, nggak bisa pakai itu. Jadi itu untuk lihat tulangannya apakah sudah sesuai gitu. Tapi itu kan cuma apa ya? Jadi kita cuma deteksi awal. Kita bukan tenaga ahli, kita nggak bisa itu dijadikan sebagai dasar kekurangan karena kita bukan tenaga ahli. Jadi kita pakai itu dulu. Ketika memang di situ kok kayaknya ada yang nggak sesuai nih, baru kita undang tim ahli untuk melakukan pengecekan. Intinya seperti itu. Kemudian kok nggak dipakai, bukan, sebenarnya kita sudah waktu kita beli pun sudah sosialisasi juga ke teman-teman, ini loh cara pakainya seperti ini. Tapi karena barangnya mahal nih Pak Nusewu, pada nggak mau pakai, takut ya, nggak mau itu kalau saya ngilangi itu, saya rusak itu, saya mobil saya satu hilang katanya gitu. Karena harganya 200 juta Pak, hampir 200 juta. Makanya nggak mau saya, jadi lebih ketakutan mereka lebih. Saya sudah sampaikan nggak apa-apa dipakai aja. Kan juga kalau rusak ada pemeliharaannya, rusak lagi kita beli lagi. Saya sampai bilang gitu. Tapi ya itu karena teman-teman, wah kok kayaknya kok takut ya. Padahal kita sudah, ini loh cara makainya kayak gini. Karena kalau yang mau ke lapangan tanya lagi, gimana sih cara makainya, kita ajarin lagi, ini loh caranya gini, nanti dipasang ini, dipasang dulu, terus nanti dicek. Kita sudah sampaikan seperti itu. Kalau untuk yang untuk mutu beton, kita dulu punya hammer test. Tapi hammer testnya rusak Nusewu, jadi kita belum sempat beli lagi. Nanti kita insya Allah tahun 2025 kita mau nganggarin yang untuk hammer test, kita ambil yang digital yang langsung di situ. Teman-teman kan juga bingung Pak, ketika buka teknik kan dia nggak tahu apakah itu harus lurus, miringnya berapa itunya kan, jaraknya berapa kan harus tahu juga. Nah kalau lewat digital itu kan bisa nanti ini, nanti di rata-rata mana yang masuk, nanti langsung ke mana. Kita arahnya ke situ, kita cuma bisa menganggarkan seperti itu. Ya. Kira-kira ada ketentuan tenaga teknis operasional alat-alat tersebut? Apakah untuk tenaga teknis? Iya. Kalau sebenarnya kalau operasional, kalau hammer test kan gampang ya, kita semuanya sebenarnya bisa kan, cuma tinggal nembak gitu kan. Cuma kita perlu pembekalan ke mereka. Intinya kan namanya ngetes kan nggak cuma asal nembak gitu kan, ada aturannya setiap 2,5 cm gitu kan, nanti dibikin, nanti di rata-rata ketika dia kurang dari berapa ini nggak bisa datanya, nanti diabaikan kan, seperti itu. Harus pembakaran ke teman-teman dulu sih. Sebenarnya tapi bisa, seperti saya kenal scanner beton itu pun harusnya bisa, itu kelihatannya cuma membaca aja, oh ini berarti besinya benar nih jumlahnya 4 kali berapa gitu kan, kelihatan dari situ. Cuman ya itu harganya mahal, pada takut, intinya gitu aja, karena besar dulu ya, seberapa ini satu koper besar lah, ini satu koper besar, jadi pada takut. Intinya gitu aja sih ya. Pak Gabensi, ngapunten Bapak dari Gabensi, kalau selama ini Pak mekanisme pengaduan yang dilakukan terkait PPJ seperti apa Pak, selain dari sanggah-sanggah itu? Iya, terima kasih. Tadi yang disampaikan Ibu dari Inspektorat memang benar mengenai mutu suatu produk. Kemudian untuk pengaduan itu kemarin ini sifatnya istilahnya mudoroso ya Pak. Mudoroso itu kita berkeluh kesah ya. Pada tahun 2023 itu rata-rata teman-teman yang mengerjakan pekerjaan aspal di dinas permukiman maupun dinas PU itu banyak istilahnya terjadi temuan Pak. Nah, temuannya itu bukan masalah pengerjaannya volumenya kurang atau bagaimana, atau komposisi campuran aspalnya kurang, bukan. Jadi dari tim teknis yang menyusun analisa harga satuan itu mereka copy paste terhadap harga satuan yang di jalan umum. Misalnya begini Pak ya, itu kan ada pekerjaan ACBC. ACBC itu aspal konkret tebal 4 cm atau 3 cm sesuai spek gitu ya. Untuk jalan kelas 1 mungkin pekerjaannya itu gelarnya pakai alat. Kemudian di situ muncul kalau ketebalan rata-rata di koreng itu masuk semua Pak. Nah, teman-teman kita kalahnya itu waktu di tes density kepadatan Pak. Itu banyak yang tidak masuk. Nah, faktornya karena apa? Di dalam spek itu munculnya kepadatan harus sekian proktor, 90 proktor. Padahal di lapangan tidak bisa. Kita jalan kampung yang madekannya pakai baby roller otomatis tidak bisa Pak. Ya,
itu usulan dari saya, harusnya analisa teknisnya di dalam yang lampiran kontrak itu dirubah dulu. Untuk jalan kampung pemandatnya nggak pakai alat berat, pakai apa itu bebeler begitu. Jadi mungkin harga satuannya juga turun, tapi di dalam pelaksanaan kan kita nggak kena Pak. Kita kepadatan harus sekian tanda proktor, padahal nggak mungkin apa itu AMP-nya nggak bisa masuk itunya, mesin penggeledarnya Pak mau pakai manual, mau cuma jalan kampung, kecuali kalau yang jalan raya memang masuk semua karena pakai teror itu. Jadi kemarin usul saya kalau bisa spek teknisnya yang jalan-jalan kampung itu dirubah, bukan disamaratakan dengan analisa harga satuan kota. Itu kemarin usul kita mewakili teman-teman dari Gabensi, terutama kan pengujian jasa kan bukan hanya Gabensi, Pak, banyak asosiasi, bahkan tidak punya asosiasi pun sekarang bisa membuat SBU, Pak. Itu kita badan usaha tadi. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia matur nuwun dari Gabensi, berarti masukannya informasinya itu sangat bermanfaat lah ya buat kita, terutama teman-teman CSO yang kita sendiri mungkin yang secara pemahaman informasi itu kadang-kadang karena jarang bertemu dalam satu forum. Saya pikir forum pada kesempatan siang hari ini kita membuahkan apa yang kemudian kita harapkan saat ini. Terima kasih kalau dari kami dari Patiro kepada pihak-pihak yang sudah closing statementnya, yang pasti pengaduannya dijalankan, masyarakat ikut berpartisipasi dan pemerintah ikut komitmen. Saya pikir seperti itu dari Patiro. Sekian. Mas Wan, dari Mas Wana, apakah ada closing statement Mas? Cukup? Baik, dari saya juga cukup. Terima kasih atas antusiasme teman-teman pada pagi sampai siang hari ini, dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan juga untuk menjadikan kota Semarang yang kolaboratif government memang dibutuhkan untuk berkolaborasi bareng, jadi nggak bisa sendirian. Mungkin dari Patiro dengan advice-nya ICW, kemudian dengan teman-teman Walhi yang punya resource soal lingkungan, kemudian dari teman-teman mitra yang punya resource analisis anggaran, dan juga dari organ ekstra mahasiswa ya yang kita butuhkan juga. Dan juga teman-teman masyarakat sipil dari masyarakat kelompok Putih Harjo, Tambakrejo, Tegalsari, dan juga Gunung Pati ya Mbak ya. Kita butuh berbarengan untuk menjadikan kota Semarang ini terbuka. Katanya tadi kolaboratif government, dan itu aja sih mungkin. Dari saya selaku moderator cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata ketika memandu diskusi. Terima kasih juga. Sekian. Nun wa qalam yawma surun wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Mbak Putri, Pak Muklis, dan Mas Wana atas pemaparan dan diskusinya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir pada acara pagi hari ini, dan juga diskusi yang sangat interaktif. Semoga setelah acara hari ini kita akan semakin meningkatkan ya kolaborasi kita bersama-sama antara masyarakat, pemerintah, pihak swasta, dan lain sebagainya. Setelah penutupan, dipersilakan mungkin kita akan foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian bisa ke depan, nanti kita foto bersama. Setelah itu bisa makan siang yang sudah disediakan di luar ruangan. Saya selaku MC mewakili Patiros dan juga ICW. Mohon maaf apabila sebagai penyelenggara ada salah kata dan tindakan pada hari ini. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.